Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika engkau kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku itu sangatlah besar. Maka ketika kita merasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari keberkahan jauh dalam diri kita, kebahagiaan jauh dalam diri kita, maka perlu kita renungi di dalam hati kita masing-masing. Apakah telah bersyukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita telah bersyukur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua? Apakah dengan nikmat tersebut telah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan malah sebaliknya, kita gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diberikan nikmat penglihatan, yang seharusnya dia gunakan penglihatan tersebut untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, namun dia gunakan penglihatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut tidak akan mendatangkan keberkahan baginya, kebahagiaan baginya. Ketika manusia diberikan nikmat pendengaran, yang seharusnya dia gunakan pendengaran tersebut untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, namun dia gunakan pendengarannya untuk mendengarkan sesuatu yang mendatangkan dosa baginya, maksiat, mendengarkan musik, gibah, maka kebahagiaan, keberkahan akan jauh darinya. Ketika manusia diberikan nikmat harta oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak gunakan harta tersebut untuk berinfak di jalan Allah, bersedekah, dia tidak gunakan harta tersebut untuk berkurban di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan darinya keberkahan, akan jauhkan darinya kebahagiaan di dalam hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Mengapa kami akan menyiksamu? Mengapa kami akan menurunkan musibah bagimu? In syakartum wa amantum. Sedangkan engkau senantiasa bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu syakiran alimah. Karena sesungguhnya Allah adalah yang Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menjelaskan bahwasanya salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan musibah, bala kepada seorang manusia adalah karena sifat syukurnya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang manusia hendaknya bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang terbesar yang manusia rasakan hingga saat ini yang patut disyukuri adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya, kepada kita semua untuk dapat berjumpa kembali di hari yang mulia ini, di hari yang Allah agungkan ini, di hari yang Allah sangat muliakan, yaitu hari raya Idul Adha. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua yang akan mendatangkan kesabaran, yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi seorang manusia adalah sifat kesabaran yang ada di dalam dirinya, di mana hal tersebut telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ujian datang terus kepada dirinya, silih berganti ujian tersebut datang kepada dirinya, namun dengan kesabarannya dia dapat menyempurnakan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia, lalu timbul pertanyaan, mengapa dengan kesabaran seorang manusia akan mendapatkan kebahagiaan? Mengapa dengan kesabaran tersebut kebahagiaan akan datang dalam diri seorang manusia? Maka jawabannya, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah membersamai orang-orang yang senantiasa bersabar. Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbingnya secara langsung. Allah akan membimbing lisannya, Allah akan membimbing tangan dan kakinya, Allah akan membimbing jasadnya untuk senantiasa bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia langsung bersabar terhadap ujian tersebut tanpa menunda, tanpa menunggu waktu yang lama. Maka tatkala telah dijelaskan oleh Rasulullah ketika seorang wanita meminta maaf kepada Rasulullah SAW dikarenakan telah mencela dirinya saat Rasulullah memberikan nasihat atas meninggalnya anaknya.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru 'inda as-sadamatul ula." Sesungguhnya kesabaran itu hanya ada pada hentakan yang pertama, yaitu ketika seorang manusia diberikan ujian, ketika seorang manusia diberikan musibah, maka saat itu pula dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar kepada seorang manusia, pahala yang tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan terhadap orang-orang yang sabar, maka akan kami berikan pahala yang tidak ada batasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sabru diya'un." Dan kesabaran itu adalah sinar yang akan menyinari diri seorang hamba yang senantiasa bersabar terhadap musibah dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka di hari yang mulia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat dengan berjumpa dengan hari yang mulia ini, maka kita patut bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita selama hidup kita di dunia ini. Maka hendaknya kita bersabar terhadap ujian-ujian tersebut. Kita renungi kembali kehidupan orang-orang yang terdahulu, orang-orang soleh, para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Manakah yang lebih besar ujian yang kita rasakan dibandingkan dengan ujian yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim, ujian yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihi salam? Manakah ujian yang lebih berat, ujian kita atau dengan ujian yang mereka rasakan? Maka kita akan dapati ujian kita hanyalah sebuah ujian yang kecil jika dibandingkan dengan ujian yang mereka rasakan. Maka dua sifat tersebut, syukur dan sabar terhadap perintah Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan seorang manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal mu'minun, fa ya ayyuhal muslimun, i'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.